Sinyalnya. Ya, Mbak Dewi. Ya, Heeh. Mbak, gimana sih Mbak? Biar apa tips buat orang tua gitu Mbak memilih sekolah dari anak, memilih sekolah yang tepat untuk anak ya? Mungkin dari sisi gurunya, dari sisi psikologisnya, atau dari segi kesehatan atau gimana? oke. Memilih sekolah buat anak sekarang emang agak sulit ya. Setiap Heeh. sekolah memberikan apa namanya kelebihan-kelebihan sendiri. Tapi yang pasti kita juga harus mempertimbangkan dari segi fisik dan psikologis. Dua-duanya harus terpenuhi. Dari fisik pasti dari sarana dan prasarana itu harus memenuhi ya kan. Heeh. Dimana kalau sekolah nggak ada WC atau WC-nya tidak layak gitu. Jadi dari sarana prasarana itu dari kalau kita lihat guru, kepala sekolah, anak, terus kemudian anak bersama anak yang lain biasa, padahal Heeh. itu luar biasa banget untuk kondisi psikologis anak gitu. Terus kemudian sekolah itu juga inklusif, tidak membedakan laki perempuan, terus kemudian tidak membedakan ras, Heeh. terus kemudian tidak membedakan yang berkebutuhan khusus atau spesial dengan catatan tertentu kalau yang Heeh. berkebutuhan khusus gitu. Heeh. Kemudian kurikulum dan metode belajar mengajar yang pasti. Jadi kalau orang tua mau memilih sekolah itu harus disesuaikan dengan sekolah mempersiapkan eh, fasilitas atau stimulasi yang mendukung tahap perkembangan anak Heeh. gitu. Jadi tahap-tahap perkembangan anak tidak bisa diabaikan. Anak TK beda dengan anak SMA gitu ya. Anak TK beda dengan anak SD gitu. Sehingga fasilitas-fasilitas ini juga bisa menunjang bagaimana tahap-tahap perkembangan anak itu terpenuhi gitu. Terus Heeh. kemudian yang pasti mengembangkan potensi anak. Jadi kadang-kadang kalau sekarang tuh akademik terus gitu ya, sekolah yang bagus itu sekolah yang matematikanya gede. Padahal ada beberapa anak-anak yang seni musiknya oke, seni lukisnya oke gitu. Sehingga anak-anak ini juga ada fasilitas untuk mengembangkan kemampuannya gitu. Jadi bukan cuma materi ya? Bukan cuma materi, tetapi bagaimana sense-sense lainnya itu bisa berkembang, misalnya olahraga gitu, sehingga sekolah juga bisa memfasilitasi itu. Dan guru serta orang tua paham bahwa anak itu tuh punya bakat tertentu gitu atau kemampuan yang lainnya. Sinyalnya. Ya, Mbak Dewi. Ya, Heeh. Mbak, gimana sih Mbak? Biar apa tips buat orang tua gitu Mbak memilih sekolah dari anak, memilih sekolah yang tepat untuk anak ya? Mungkin dari sisi gurunya, dari sisi psikologisnya, atau dari segi kesehatan atau gimana? oke. Memilih sekolah buat anak sekarang emang agak sulit ya. Setiap sekolah memberikan apa namanya kelebihan-kelebihan sendiri. Tapi yang pasti kita juga harus mempertimbangkan dari segi fisik dan psikologis. Dua-duanya harus terpenuhi. Dari fisik pasti dari sarana dan prasarana itu harus memenuhi ya kan. Dimana kalau sekolah nggak ada WC atau WC-nya tidak layak gitu. Jadi dari sarana prasarana itu dari kalau kita lihat guru, kepala sekolah, anak, terus kemudian anak bersama anak yang lain biasa, padahal itu luar biasa banget untuk kondisi psikologis anak gitu. Terus kemudian sekolah itu juga inklusif, tidak membedakan laki perempuan, terus kemudian tidak membedakan ras, terus kemudian tidak membedakan yang berkebutuhan khusus atau spesial dengan catatan tertentu kalau yang berkebutuhan khusus gitu. Kemudian kurikulum dan metode belajar mengajar yang pasti. Jadi kalau orang tua mau memilih sekolah itu harus disesuaikan dengan sekolah mempersiapkan fasilitas atau stimulasi yang mendukung tahap perkembangan anak gitu. Jadi tahap-tahap perkembangan anak tidak bisa diabaikan. Anak TK beda dengan anak SMA gitu ya. Anak TK beda dengan anak SD gitu. Sehingga fasilitas-fasilitas ini juga bisa menunjang bagaimana tahap-tahap perkembangan anak itu terpenuhi gitu. Terus kemudian yang pasti mengembangkan potensi anak. Jadi kadang-kadang kalau sekarang tuh akademik terus gitu ya, sekolah yang bagus itu sekolah yang matematikanya gede. Padahal ada beberapa anak-anak yang seni musiknya oke, seni lukisnya oke gitu. Sehingga anak-anak ini juga ada fasilitas untuk mengembangkan kemampuannya gitu. Jadi bukan cuma materi ya? Bukan
bukan cuma materi, tetapi bagaimana sense-sense lainnya itu bisa berkembang, misalnya olahraga gitu, sehingga sekolah juga bisa memfasilitasi itu. Dan guru serta orang tua paham bahwa anak itu tuh punya bakat tertentu gitu atau kemampuan yang lainnya.